Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 pada mata kuliah kecerdasan komputasional dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Heni Yulianti dengan judul Implementasi Aplikasi Konseling Kesehatan Jiwa menggunakan sistem pakar dan jaringan syaraf tiruan. Apa sih masalahnya? Pasca pandemi COVID-19, terdapat perubahan drastis kehidupan manusia, di mana meningkatnya prevalensi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan insomnia. Di samping itu pula, kurangnya akses ke tenaga profesional karena jarak, biaya, dan stigma yang menjadi faktor penghambat. Lantas, apa solusinya? Di sini dari sisi teknologi, bisa kita lihat ada solusi yaitu membuat chatbot kesehatan mental berbasis AI. Ini dapat menjadi solusi awal yang terjangkau dan private. Tantangannya juga saat ini kebanyakan aplikasi kesehatan belum memiliki kemampuan diagnosis berbasis pengetahuan pakar yang akurat dan juga kebanyakan masih dalam bahasa Inggris. Dari latar belakang tadi dapat rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun sistem aplikasi kesehatan mental yang mampu memproses input teks keluhan pasien, mengklasifikasikannya secara akurat, dan memberikan rekomendasi diagnosis berbasis pengetahuan pakar. Penelitian kami memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur yang dapat dirangkum dalam 4 pilar utama. Yang pertama, kami bertujuan untuk mengintegrasikan Natural Language Processing atau NLP. Tujuannya agar sistem kami dapat memahami bahasa alami pengguna, yaitu dalam bahasa Indonesia. Ini penting karena kebanyakan aplikasi serupa dikembangkan untuk bahasa Inggris, sementara pasien Indonesia sendiri akan jauh lebih nyaman jika penyampaian keluhannya dalam bahasa ibu mereka. NLP di sini akan menjadi telinga digital yang mendengarkan dan memahami keluhan pasien. Kedua, kami mengimplementasikan jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network dengan tipe multi-layer dengan tujuan untuk mengklasifikasi pola gejala. Jadi setelah keluhan pasien dipahami oleh NLP, ENN inilah yang akan menganalisis pola-pola kata, konteks, dan kombinasi gejala untuk mengidentifikasi kecenderungan gangguan mental tertentu. Yang ketiga, kami membangun sistem pakar dengan metode forward chaining. Ini adalah inti dari logika diagnostik dengan tujuan untuk melakukan inferensi atau penarikan kesimpulan berdasarkan pengetahuan pakar. Jadi setelah ANN mengidentifikasi apa gejalanya, sistem pakar ini akan menjawab apa artinya berdasarkan aturan medis yang sudah baku seperti DSM-5. Dan yang terakhir, tujuan integratif dari ketiga komponen tadi adalah untuk menghasilkan sebuah prototipe aplikasi yang tidak hanya akurat, tapi juga cepat dan responsif. Kami menargetkan sistem dengan akurasi tinggi dan waktu respon mendekati real time, sehingga pengguna merasa sedang berinteraksi dengan sistem yang cerdas dan efisien. Selain tujuan aplikatif, penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terutama dalam metodologi integrasi AI untuk domain kesehatan. Kontribusi pertama adalah yang paling mendasar, yaitu integrasi hybrid. Penelitian ini berhasil menggabungkan dua paradigma kecerdasan buatan yang biasanya berjalan sendiri-sendiri, yaitu di sini pembelajaran mesin atau machine learning yang diwakili oleh ANN dan sistem berbasis aturan atau rule-based system yaitu sistem pakar. ANN kuat dalam mengenali pola yang ambigu dari data mentah,
Sementara sistem pakar kuat dalam logika deduktif dan transparansi. Kombinasi ini menciptakan sistem yang lebih robust yang kami sebut sebagai sistem hybrid intelligence. Kedua, kontribusi dalam lokalitas bahasa. Di sini bukan sekedar menggunakan NLP, tapi kami secara khusus mengimplementasikan dan mengadaptasi pemrosesan untuk bahasa Indonesia. Kami memanfaatkan library sastrawi pada bahasa pemrograman Python untuk stemming dan mengatasi tantangan morfologi bahasa Indonesia yang kaya. Yang ketiga, basis pengetahuan yang valid. Sistem kami bukan dibangun dari asumsi atau data internet umum. Basis aturan kami bersumber langsung dari standar diagnostik internasional DSM-5 dan adaptasi nasional PPDGJ 3. Ini menjamin bahwa output sistem memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebuah aspek kritis dalam aplikasi medis. Yang terakhir, kami mendemonstrasikan efisiensi sistem yang tinggi. Dalam dunia nyata, kecepatan dan akurasi sama pentingnya. Sistem kami sendiri berhasil mencapai akurasi 92% dengan tetap mempertahankan waktu respon yang sangat cepat, hampir real time ya, di sini 0,016 detik. Ini membuktikan bahwa sistem yang kompleks dan akurat tidak harus lambat. Kontribusi-kontribusi ini secara kolektif memberikan langkah maju dalam bidang health informatics dan clinical AI khususnya dalam lingkup Indonesia. Mari kita lihat alur kerja sistem secara garis besar. Sini prosesnya linear dan terintegrasi, dimulai dari pengguna dan berakhir kembali ke pengguna. Langkah pertama, di sini input teks, pengguna mengetikkan keluhannya. Misal, akhir-akhir ini saya mudah cemas, jantung berdebar, dan sulit konsentrasi. Lalu, langkah kedua, di sini tahap pre-processing dengan NLP. Di sini kalimat panjang itu dipotong jadi kata-kata kunci, dibersihkan, dan kata dasarnya dicari. Misalnya cemas menjadi tetap cemas, berdebar, mungkin dikembalikan ke kata dasar debar, dan seterusnya. Tujuannya untuk mengubah bahasa manusia yang kompleks jadi data terstruktur yang siap diproses oleh komputer. Lalu selanjutnya ada klasifikasi ANN. Data terstruktur tadi diumpankan ke jaringan syaraf tiruan yang sudah dilatih. NNN bertanya pada dirinya sendiri. Pola-pola kata ini mirip dengan pola gejala apa yang pernah saya pelajari. Lalu ia menghitung probabilitas dan memutuskan. Misalnya, bahwa input ini paling umum mirip dengan gejala gangguan kecemasan umum. Langkah keempat, inferensi sistem pakar. Sini hasil klasifikasi ANN tadi menjadi bahan bakar untuk inferensi sistem pakar. Sistem pakar mengambil fakta gejala gangguan kecemasan terdeteksi dan menjalankan logika forward chaining. Ia meriksa aturan di basis pengetahuan. Jika ditemukan gejala ABC, maka diagnosisnya X dan rekomendasinya Y dan Z. Langkah terakhir, output rekomendasi. Semua analisis tadi disintesis menjadi respon yang mudah dipahami. Sebuah diagnosis sementara, penjelasan singkat dan daftar rekomendasi tindakan mulai dari saran, swab bantu hingga ajakan untuk konsultasi profesional. Untuk tools dan teks, secara singkat, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman inti yaitu Python. Python dipilih karena ekosistemnya yang sangat kaya untuk pengembangan artificial intelligence dan data science. Lalu untuk lapisan NLP atau Natural Language Processing, kami memanfaatkan dua library utama. Yang pertama ada NLTK atau Natural Language Toolkit, di mana ini sebuah toolkit standar untuk pemrosesan bahasa yang kami gunakan untuk tugas-tugas seperti tokenisasi. Kedua, library sastrawi yang khusus dikembangkan untuk stemming bahasa Indonesia. Lalu untuk membangun otak klasifikasi, yaitu jaringan syaraf tiruannya, kami menggunakan framework TensorFlow dan Keras. Framework ini memungkinkan kami mendesain arsitektur multilayer
melatih model dengan dataset, dan mengoptimalkan parameter dengan cara yang efisien. Yang terakhir, sistem pakar. Yang terakhir, sistem bakar kami dibangun di atas basis pengetahuan berbasis aturan yang kami kodekan dan kelola sendiri dalam Python. Aturan-aturan ini berasal dari DSM-5 dan PPDGJ 3, disimpan dalam struktur data seperti kamus dan tabel, memungkinkan mesin inferensi melakukan concokan dan menaikkan kesimpulan dengan cepat. Sistem yang kami bangun ini bekerja melalui pipeline yang terintegrasi. Pertama, di sini input teks dari pengguna, misalnya saya sering cemas dan sulit tidur, kemudian akan masuk ke modul NLP. Di sini teks dipotong-potong jadi kata-kata individual, lalu kata-kata perimbuhan seperti merasa dikembalikan ke kata dasarnya yaitu rasa melalui proses stemming ya. Hasilnya diubah menjadi vektor numerik. Vektor ini kemudian menjadi makanan bagi jaringan syaraf tiruan kami yang telah kami latih dengan arsitektur optimal 3 lapisan tersembunyi atau hidden layer. NN akan mengklasifikasi pola gejala mana yang paling sesuai. Nah, hasil klasifikasi ini berupa gejala yang terdeteksi dengan probabilitas tinggi, kemudian jadi fakta bagi mesin inferensi sistem pakar. Dengan metode forward chaining, sistem akan jalankan aturan-aturan logis berbasis DSM-5, misalnya jika gejala cemas dan sulit tidur terdeteksi, maka kecenderungan gangguan kecemasan. Proses ini berlanjut hingga menghasilkan diagnosis akhir dan rekomendasi solusi yang sesuai, kemudian ditampilkan kembali ke pengguna. Dengan seluruh proses tadi berlangsung sangat cepat, hanya dalam 0,016 detik. Di sini kita coba mendalami proses yang kedua tadi, yaitu NLP. Dilakukan text pre-processing menjadi 3 bagian. Di sini ada tokenisasi, di mana ini memisahkan kalimat menjadi kata-kata. Contohnya, saya merasa cemas dan sulit tidur. Dipecah menjadi kata-kata, saya merasa cemas dan sulit tidur. Lalu bagian kedua, stemming, ini mengembalikan kata ke bentuk dasar. Jadi seluruh imbuhan dihilangkan ya. Di sini contohnya mungkin cuma satu, untuk kata merasa. Di sini imbuhannya dihilangkan, jadi kata dasarnya saja jadi rasa. Lalu yang terakhir untuk vectorization, kata-kata tadi diubah menjadi data numerik. Ini bertujuan untuk mempermudah komputer mengenali value-value kata-kata untuk dapat diubah jadi pemrosesan machine learning. Baik, kita akan bahas pada bagian arsitektur ANN multilayer. Kita bahas pada bagian kiri terlebih dahulu, yaitu struktur lapisan dasarnya. Lapisan pertama di sini bisa kita lihat adalah input layer, mana jumlah neuron di sini menyesuaikan dengan dimensi vektor fitur hasil pengolahan teks menggunakan NLP. Ada 5 ya. Jadi setiap neuron ini presentasikan satu fitur numerik dari kalimat atau keluhan pengguna. Berikutnya terdapat 3 hidden layer, di mana konfigurasi 3 lapisan tersembunyi ini diperoleh dari hasil eksperimen yang menunjukkan bahwa kedalaman ini paling mampu menangkap pola kompleks pada data konsultasi kesehatan jiwa. Pada setiap hidden layer, neuron melakukan proses pembuatan, penjumlahan, lalu aktivasi untuk mengekstrak representasi yang semakin abstrak dari data masukan.
Pada bagian akhir terdapat output layer dengan 5 neuron. Ini sesuai dengan jumlah kategori gangguan mental yang diklasifikasikan sistem. Nilai terbesar pada output akan jadi hasil prediksi awal sebelum diteruskan ke sistem pakar berbasis aturan. Kita beralih ke kanan, yaitu proses optimalisasinya. Di sini dijelaskan bahwa melakukan eksperimen dengan variasi 2-9 hidden layer, di mana hasilnya perbandingan menunjukkan bahwa 3 hidden layer memberikan akurasi tertinggi sekitar 94% dengan nilai loss yang paling stabil. Proses training dilakukan hingga 92 iterasi sampai model mencapai kondisi konvergen. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah ReLU pada hidden layer untuk membantu model belajar pola nonlinear secara efisien dan softmax pada output layer untuk menghasilkan probabilitas pada setiap kategori gangguan. Pada bagian ini menegaskan bahwa arsitektur di kiri ini bukan dipilih secara acak, tapi hasil dari proses pengujian dan optimalisasi sehingga model jadi cukup akurat, stabil, efisien untuk digunakan sebagai tahap awal klasifikasi sebelum masuk ke sistem kepakaran. Kita masuk ke grafik hasil eksperimen hidden layer-nya. Diperlihatkan hubungan antara jumlah neuron pada hidden layer dengan dua metrik penting, yaitu akurasi akhir dan total loss selama proses training. Garis kuning ini atau bar kuning ini menunjukkan akurasinya dan hijau ini menunjukkan total loss. Sumbu horizontal ini variasi jumlah neuronnya yang diuji pada model. Bisa kita lihat di sini pada jumlah neuron yang lebih kecil di angka 92 hingga 95 saat yang sama total loss masih relatif rendah di sini ya. Kita lihat garis hijau. Ini berarti model mampu melajari pola data dengan cukup baik dan kesalahan pelatihannya masih terkendali. Nah, ketika neuronnya ditambah, total loss malah meningkat sangat tajam, bahkan melewati angka 200-300-an. Nah, di sini menariknya, akurasi justru menurun drastis pada beberapa konfigurasi. Ini berarti model menjadi terlalu kompleks. Model ini tidak lagi mampu melakukan generalisasi dengan baik dalam data. Dalam pembelajaran mesin, kondisi ini sering disebut sebagai overfitting. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dengan 3 hidden layer di sini merupakan yang terbaik ya, di mana akurasinya sekitar 94% dan total loss-nya kecil sebesar 60. Artinya model ini cukup dalam untuk menangkap pola penting, tapi tidak juga terlalu kompleks sehingga tetap stabil dan efisien saat dilakukan pemrosesan data sebelum masuk tahap sistem paket. Sistem bakar dengan forward chaining, sini mekanisme kerjanya secara umum. Yang pertama ada fakta awal, ini gejala dari output ENN tadi, kemudian dicocokkan dengan aturan if then, lalu dieksekusi dengan aturan yang cocok, kemudian ditambah fakta baru atau diagnosis, kemudian diulangi lagi hingga tidak ada aturan yang baru. Mungkin rumusnya atau contohnya bisa kita lihat di sini. If GKM 01 ini memiliki value cemas sama dengan true dan juga sulit tidur memiliki value true, maka kecenderungannya yang cocok adalah gangguan kecemasan.
Di sini didapat tiga tabel ya, yaitu ada tabel penyakit, tabel gejala, dan tabel solusi sebagai basis pengetahuan sistem kami. Untuk tabel penyakit sendiri, di sini memiliki kode penyakit dan juga nama penyakit. Lalu untuk kode gejala, di sini juga sama. Dan juga solusi nanti dari penyakit ini, dari gejala ini, penyakitnya apa, lalu nanti disambungkan dengan solusi. Untuk hasil dan evaluasi sistem, kelebihannya ada 4, yaitu akurasi klasifikasi sangat tinggi, di sini bisa mencapai 92%. Lalu waktu eksekusi secara end to end dari awal hingga akhir di sini mendekati real time ya, 0,016 detik. Lalu ini berbasis pengetahuan pakar, jadi tidak sembarangan. Yang terakhir di sini NLP-nya berbasis bahasa lokal atau bahasa Indonesia yang lebih ramah pengguna. Lalu ada kekurangannya, di sini sumber data pelatihan masih terbatas. Lalu untuk aplikasi ini mungkin hanya sebagai screening awal saja, bukan diagnosis definitif, karena itu membutuhkan praktisi yang lebih profesional. Dan yang terakhir, memerlukan uji coba yang lebih lanjut pada skenario nyata. Untuk kesimpulan dan saran, sistem integrasi NLP, NNN, dan sistem bakar berfungsi dengan baik. Lalu tadi akurasi sebesar 92% dengan kecepatan eksekusi mendekati real time ya, berarti sangat baik. Lalu ada NNN dengan 3 hidden layer memberikan hasil terbaik. Kemudian basis pengetahuan berbasis DSM-5 dan juga PPDGJ 3. Ini memastikan rekomendasi ilmiah. Yang terakhir, solusi teknologi yang dapat membantu mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan mental di Indonesia. Saran pengembangannya, kedepannya mungkin data lebih banyak dikumpulkan dari konsultasi nyata pada praktisi kesehatan yang proper, lalu bisa juga mengeksplorasi model yang lebih advance seperti Transformer Indonesia untuk natural language processing-nya. Yang terakhir ada beberapa fitur tambahan seperti deteksi tingkat urgensinya atau risk assessment, lalu integrasi dengan janji temu online ke profesional, penambahan dashboard monitoring untuk tenaga kesehatan sehingga bisa dipantau dengan lebih user friendly. Yang terakhir, pengembangan UI UX untuk aplikasi mobile yang interaktif dan empatik. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.